Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, pagi ini kita berbincang-bincang dengan Mas Yudi Aditya. Beliau ini S1-nya ekonomi dari Universitas Mercu Buana, lalu kemudian S2 di UGM ya, ambil magister akuntansi ya. Betul Bang, di magister akuntansi. Dan sekarang beliau sebagai ketua tim integritas keuangan dan juga pengelolaan data statistik. Ini ada sesuatu yang menarik nih Sobat PPATK ya. Kita berbincang terkait dengan financial integrity rating yang menilai sejauh mana integritas para pihak pelapor ya, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Para pihak pelapor ini adalah pihak yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Laporan itu pertama, laporan transaksi keuangan mencurigakan ya, laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta. Ada juga laporan disampaikan oleh Bea Cukai ya, pembawaan uang tunai 100 atau ekuivalen dengan nilai itu baik ke dalam maupun ke luar negeri. Ada juga Sobat PPATK, laporan yang diterima oleh PPATK itu adalah transfer dana baik ke dalam maupun ke luar negeri. Nah itu nilainya seberapapun itu wajib disampaikan kepada PPATK. Nah penting ini Sobat PPATK ya, diukur integritas dari para pihak pelapor itu, sehingga dari nilai yang nanti disusun, yang ditemukan, itu kita salah satu ya Mas Yudi untuk mengukur sejauh mana kepatuhan mereka, lalu kemudian dari situ kita bisa apalagi yang harus dilakukan, misalnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak regulator dan lain-lain. Nah Mas Yudi, ini kan sudah 5 kali ya kita lakukan financial integrity rating. Betul Pak, ya. Sejak tahun 2020 dan ini yang tahun kelima di tahun 2024. Dan tentu banyak pengalaman sudah ya dari pelaksanaan itu. Ya, nah ini metodologinya itu apa yang dilakukan sehingga masyarakat itu menilai ini positif ya. Artinya gini Mas Yudi, kan jarang-jarang ada sebuah lembaga yang mau mengukur ya terhadap baik itu kinerjanya, kan ini termasuk kinerja PPATK juga ya, secara tidak langsung ya kan, bagaimana pihak pelapor menyampaikan laporannya secara efektif dan kualitasnya bagus kan gitu ya. Nah pertama itu penting buat masyarakat mengetahui metodologinya gitu kan, sehingga hasilnya itu bisa dapat dipercaya kan, seperti itu. Silakan Mas Yudi. Baik, terima kasih Pak Natsir. Jadi betul untuk kegiatan FIR ini adalah kegiatan yang kelima Pak, untuk kita melihat integritas dari pihak pelapor yang ada di Indonesia. Meskipun belum seluruh populasi pihak pelapor yang ada di Indonesia, kami hanya menggunakan sampel dari populasi pihak pelapor yang ada di Indonesia. Ya, tapi kan N-nya harus ada indikatornya untuk menyesuaikan. Betul, jumlah sampel diusahakan untuk memenuhi kriteria minimal berapa sampel yang diperlukan, sehingga sebuah penilaian atau sebuah riset ini bisa dipercayai ya, standar errornya kan ada, minimal harus berapa persen. Jadi kita kembali lagi terhadap metodologi tadi Pak. Jadi untuk menilai penerapan rezim anti pencucian uang pada pihak pelapor atau integritas mereka dalam mewujudkan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal, kita melihat dari 3 aspek atau 3 dimensi. Yang pertama kita melihat adalah komitmen mereka untuk mendukung adanya penerapan anti pencucian uang. Kemudian yang kedua adalah good governance mereka atau tata kelola mereka dalam menerapkan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan dan kualitas pelaporannya. Karena itu kunci ya buat PPATK menindaklanjuti. Betul. Itu yang aspek ketiga itu adalah aspek yang muaranya. Ya, tanpa adanya komitmen, tanpa adanya tata kelola, pasti laporannya juga akan biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin banyak hal-hal yang seharusnya dilaporkan tapi tidak dilaporkan.
Maka itu dari 3 aspek itu benar kita melakukan penilaian. Dan sumber data ada berdasarkan kuesioner atau self assessment dari pihak pelapor itu sendiri disertai dengan data dukung yang kita tanyakan. Kemudian kita juga mengambil data yang ada dalam internal PPATK. Ada data dalam GoAML. Itu ya, ini jadi aplikasi ya. Betul, aplikasi GoAML ya. Di mana pihak pelapor itu melaporkan laporannya kepada PPATK melalui aplikasi GoAML itu sendiri. Dalam database GoAML kita akan ambil datanya terkait jumlah LTKM-nya, bagaimana feedback-nya, apakah ada keterlambatan atau tidak, itu yang kita nilai. Selain itu juga kami memberikan kuesioner kepada lembaga pengawas pengatur, Pak, atau regulator. Dalam hal ini ada Otoritas Jasa Keuangan, ada Bank Indonesia, ada Kementerian Koperasi, Pak, untuk membawahi koperasi simpan pinjam. Dan PPATK sendiri ya? Dan PPATK sendiri yang ada dalam GoAML. Betul sekali, Pak. Nah, data-data itu ada data kuantitatif dan juga data kualitatifnya, Pak. Tentu saja setelah kita scoring untuk data kualitatifnya, nanti akan membentuk suatu angka indeks. Nah, angka indeks inilah angka indeks FIR yang kita peringkatkan antara dari 0 sampai dengan 10. Gitu kan. Nah, angka FIR indeks 10 itu yang terbaik, tapi sampai dengan saat ini agak belum ada, Mas, yang sampai dengan poin 10. Artinya apa? Kalau poin 10 artinya adalah adanya kesempurnaan. Ya? Harusnya nggak mungkin tidak terjadi apa-apa di sana. Harusnya itu sudah lancar semua, tapi secara nggak mungkin ya kalau mendapatkan nilai 10. Sampai dengan saat ini untuk memiliki integritas yang paling baik memang dari rekan-rekan di jasa keuangan bank, Pak Nasir. Oh, jadi PJK bank itu sudah cukup bagus ya? Secara umum Pak sudah cukup bagus, namun ada yang masih nilai 7, ada yang 9. Namun secara rata-rata itu sudah cukup bagus dibanding pihak pelapor lainnya. Nah, yang perlu kita bina, yang perlu kita bantu itu adalah dari pihak pelapor koperasi simpan pinjam, Pak. Ya, rekan-rekan ini yang di koperasi simpan pinjam mungkin karena karakter bisnisnya, lingkup bisnisnya yang lebih cenderung ke sektor UMKM gitu kan. Jadi bisa saja mereka masih belum teredukasi, terpublikasi bahwa apa-apa saja yang harus disiapkan bagi rekan-rekan koperasi untuk meningkatkan integritasnya. Apakah itu dari prosedurnya, sumber daya manusianya, atau teknologi informasinya untuk membantu mendeteksi adanya aliran dana yang patut diduga dari tindak pidana asal, Pak. Iya, jadi Sobat PPATK ya, kenapa koperasi menjadi perhatian juga ya, karena dari satu unsur bisnis koperasi itu adalah simpan pinjam. Betul. Ya, dan dari simpan pinjam itu banyak indikasi dilakukan juga tindak pidana pencucian uang. Jadi mungkin Sobat PPATK masih segar ya dalam ingatannya bagaimana kasus Cipaganti yang merugikan para anggota koperasinya itu yang jumlahnya ribuan ya, puluhan ribu bahkan ya. Pada saat itu. Iya, belum lagi Langit Biru. Itu kerugian dari anggota koperasi Langit Biru itu sampai 1,7 triliun kalau nggak salah saya, dengan jumlah anggota yang ratusan ribu. Nah, inilah salah satu kenapa integritas dari para pihak pelapor tadi itu harus diukur supaya tahu ya, regulator, PPATK untuk melakukan pembinaan dan selanjutnya melakukan pengawasan ya terhadap jalannya dari pihak pelapor tadi. Nah, ini Mas Yudi, tujuan dari FIR itu sendiri ya, Financial Integrity Rating tadi itu sendiri apa sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Nasir. Jadi tujuan utama dari FIR ini bukan hanya menghasilkan suatu angka indeks, tapi adalah pihak pelapor itu memiliki tata kelola yang bagus, memiliki kepatuhan yang bagus, dan pelaporan yang berkualitas. Karena PPATK tanpa pihak pelapor, PPATK tidak tahu apa-apa, Pak. Tapi indikatornya jelas ya, ya. Bagaimana laporan itu bagus, efektif, dan lain-lain. Betul. Kalau dari keefektifan laporan, itu adalah banyaknya laporan yang dikirimkan. Kemudian laporan yang diproses
analisis dan juga laporan yang bisa menjadi hasil analisis maupun hasil pemeriksaan. Apa indikator dari laporan itu baik gitu ya, efektif gitu? Kalau kami itu melihat adalah dari data statistiknya. Mengirim sebagai contoh sebuah pihak pelapor A mengirim 100 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Namun dari 100 yang dapat diproses analisis hanya 2. Contoh Pak, dari 2 yang diproses analisis ternyata tidak ada satupun yang diteruskan sebagai hasil analisis maupun hasil pemeriksaan Kepada penyidik. Atau kepada aparat penegak hukum. Karena laporannya bentuknya sampah ya. Maka 0% Pak. Iya. Ya kan? Tapi kalau dia mengirim 20 LTKM laporan ya, transaksi keuangan mencurigakan. Ya. Nah, dari 10 laporan transaksi keuangan mencurigakan, ternyata ada 5 yang bisa diproses analisis dan ternyata 5-5-nya itu bisa menghasilkan suatu hasil analisis maupun hasil pemeriksaan. Maka ada 50% yang dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum. Jadi selain adalah fakta dari data berapa yang bisa menjadi hasil analisis, di samping itu kami juga melihat dari aspek formilnya Pak. Dalam melaporkan LTKM kepada PPATK maupun laporan transaksi bagi penyedia barang dan jasa, itu kan kita melakukan scoring di awal. Apakah ada keterlambatan pengiriman? Apakah ada kesalahan pengisian? Ataukah ada narasi yang tidak tepat? Itu skor awal juga kami lakukan pembobotan. Kalau nilainya sudah bagus, berarti secara formalitas mereka sudah menjalankan dan hasilnya bagus. Nah, dari yang bagus ini baru kita lihat dia diproses atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada proses kesesuaian dengan persyaratan pelaporan atau aspek formalnya, kemudian berapa prosentase yang bisa menjadi hasil analisis maupun dari hasil pemeriksaan. Itu kan bahan bakar utama PPATK dalam melaksanakan kewajibannya. Ya, jadi Sobat PPATK, fungsi kewenangan dan tugas dari PPATK itu adalah pertama tadi ya, mengumpulkan laporan. Lalu kemudian dari laporan yang ada itu dianalisis. Kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang, maka diserahkan kepada penyidik. Oleh undang-undang itu diatur ada 6 ya, polisi, jaksa, KPK, BNN, pajak dan cukai. Plus dari putusan Mahkamah Konstitusi, PPNS, penyidik pegawai negeri sipil juga dapat menerima ya hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait dengan tindak pidana asalnya, seperti misalnya ya di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kan ada PPNS ya. Nah, mereka oleh putusan Mahkamah Konstitusi dapat menerima hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK. Atau misalnya kejahatan itu di bidang kehutanan misalnya ya, maka PPNS di bidang kehutanan dan lingkungan hidup bisa mendapatkan hasil analisis dari PPATK. Nah, ini Mas Yudi, ya Pak, dari 200.000 pihak pelapor kan, sekitar seperti itu ya, banyaknya populasi populasi pihak pelapor. Ini seberapa banyak ya dari FIR yang dilakukan oleh PPATK dari tahun pertama sampai kelima ini ya, walaupun kelima nanti kan baru hasilnya tahun depan ya. Akhir tahun ini Pak. Akhir tahun ini. Itu pihak pelapor mana nih yang masih tadi ya menyampaikan laporannya itu asal saja ya, tidak memenuhi kriteria, memenuhi ketentuan dan lain-lain. Kalau dari gambaran itu yang terbanyak pihak pelapor mana itu yang masih perlu melakukan ya laporan, menyampaikan laporan itu sesuai dengan aturan yang ada gitu. Oke, baik Pak. Selama 5 tahun ini tentu saja ada berbagai penilaian ya, hasil yang kita peroleh dari kualitas pelaporan, utamanya berarti adalah di dimensi 3 atau aspek ketiga dari FIR tersebut. Jenis pihak pelapor tahun ini dan tahun lalu 2023 itu terdiri dari bank,
Bank Perkreditan Rakyat ya, BPR. Yang masih belum menyampaikan. Bukan, jenisnya yang kita lakukan penilaian. Oke. Itu ada bank, ada BPR, kemudian ada koperasi simpan pinjam, pedagang bermotor, pedagang properti, pengusaha properti, dan juga pedagang emas perhiasan, perusahaan transfer dana, dan pedagang valuta asing, PVA. Nah, dari 8 jenis tadi industri, memang secara umum yang masih perlu kita dorong untuk lebih meningkatkan integritasnya itu ada di sektor penyedia barang dan jasa dan juga di sektor koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini baru tahun kedua nih, tahun pertama tahun 2023. Ya, jadi meskipun secara penilaian resiko untuk koperasi simpan pinjam itu di kelas resiko rendah, tapi kan bukan berarti tidak mungkin ada pelaku kejahatan yang menanamkan uangnya di koperasi simpan pinjam. Itu kemungkinan itu ada. Nah, bagaimana dari pengurus koperasi itu bisa mendeteksi, bisa mengetahui ya aliran dana, patut menduga ini dari kejahatan atau bukan, adalah proses pengenalan anggota koperasi ya. Kalau di sektor jasa keuangan bank kan kita sebut customer due diligence atau know your ya, customer due diligence CDD atau know your customer. Nah, kalau di koperasi kan sebutannya bukan nasabah, Pak, tapi anggota. Anggota ya. Jadi harus pengenalan calon anggotanya. Mungkin prosesnya sama, hanya beda istilahnya. Itu yang harus ditekankan. Dan pemantauan terhadap transaksi si anggota tersebut. Koperasi simpan pinjam, profesi pedagang pasar, tapi dia rajin menabung simpanan sukarela dengan jumlah yang berkali-kali lipat dari kemungkinan penghasilannya sebagai pedagang pasar. Nah, ini anggota pengurus koperasi ini harus tahu ya. Ada prosedur yang harus mereka tetapkan, mereka harus mengimplementasikan dan harus bisa mendeteksi atau mencurigai ini harta dari mana, karena sebagai pedagang pasar kok bisa dengan nilai yang cukup signifikan dia melakukan simpanan sukarelanya. Nah, itu kan harus ada prosedurnya. Nah, rata-rata itu prosedurnya mungkin ada yang belum memiliki. Nah, ini supaya lebih konkret nih Mas Yudi, coba kasih contoh nih kepada Sobat PPATK ya. Seperti apa ya penyalahgunaan koperasi sehingga terindikasi koperasi itu melakukan tindak pidana pencucian uang. Ya. Artinya anggotanya yang melakukan, tetapi koperasi tidak melaksanakan apa tadi ya, pengenalan nasabah, customer due diligence. Betul. Ya. Baik, Bang Viu ya. Jadi apa namanya, yang nakal itu adalah, patut diduga nakal adalah anggota koperasinya. Iya. Koperasinya kalau tidak peduli digunakan sarana untuk melakukan pencucian uang. Iya. Bisa saja contoh kasus. Ini mencontohkan ya, bukan menceritakan kenyataan, tapi mengilustrasikan, gitu kan. Jadi ada sebuah koperasi simpan pinjam, gitu kan. Nah, ada anggota-anggotanya. Contoh tadi kasusnya adalah pedagang pasar. Pedagang pasar, dia harus koperasi itu harus mengenali dia pedagang apa. Katakanlah hanya mungkin pedagang sayur mayur di pasar tertentu. Terus dilakukan pengenalan nasabah. Kira-kira penghasilan dalam 1 bulan atau 1 tahun berapa pedagang pasar? Dia menulis katakanlah 25 juta dalam 1 tahun mungkin penghasilannya. Tapi dia melakukan simpanan sukarela setiap minggu itu sampai 10 juta. Dalam sebulan otomatis sudah 40 juta. Berarti kan ada lonjakan. Padahal 1 tahun 25 juta, ini 1 bulan sudah 40 juta. Kita khawatir kalau dari rekan-rekan koperasi simpan pinjam ini ya tidak peduli dengan proses pengenalan nasabah, proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan anggota koperasinya. Mohon maaf tadi saya sebut nasabah, Bang Viu, maka akan lolos nih. Koperasi tidak ngerti. Kenapa? Mungkin pedagang pasar ini hanya digunakan sebagai sarana.
Karena dana sebenarnya bisa saja dari pelaku kejahatan, semisal bandar narkoba, gitu kan, atau pelaku penipuan, atau mungkin bisa juga pelaku korupsi. Karena kalau mereka masukkan dalam institusi perbankan, di mana perbankan sudah cukup matang, takut khawatir terdeteksi, maka mereka menggunakan sarana yang masih lemah. Dari mana? Ya salah satunya koperasi ini. Bukan berarti koperasi itu sangat buruk, tidak, tapi masih ada kesempatan untuk ayo kita dorong lebih berintegritas. Dan saya yakin rekan-rekan koperasi tidak ada niatan untuk membantu pelaku kejahatan, nggak ada niatan. Cuman mungkin harus kita dorong lagi, kita Supaya kasih mereka semangat. lebih. Ayo bikin prosedur, edukasi anggota koperasi atau pengurus koperasi yang menangani simpanan nasabah tadi, simpan atau peminjaman nasabah, koperasi simpan pinjam, sehingga mereka memiliki data akurat, siapa sih anggota saya, pekerjaannya apa, sumber dananya dari mana. Dan kalau ada lonjakan dari simpanan maupun pinjaman, mereka siap melakukan analisis, dan apabila dipandang memang tidak ada latar belakang yang mendukung dari lonjakan transaksi tersebut, bisa dilaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Ya, karena bisa saja karena koperasi simpan pinjam sifatnya adalah menerima dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota. Kalau Bang Viu menjadi anggota koperasi tentu boleh ya memberikan simpanan atau tabungan sukarela. Dan itu tidak dibatasi, Bang Viu. Betul kan? Ya. Koperasi lah yang harus menilai ya. Betul, yang tidak, harus mampu mendeteksi. Oke. Demikian pula dengan pihak pelapor lainnya. Ya, jadi sobat PPATK, tadi pihak pelapor itu kan ada komunitasnya ya, atau apa namanya itu 200.000 itu Ya, bermacam-macam pihak pelapor. Ada yang namanya PJK, penyedia jasa keuangan, itu penyedia jasa keuangan ya. Nah, diantaranya itu ada bank, insuran, pasar modal, kemudian tadi koperasi masuk ke PJK atau masuk ke penyedia jasa keuangan di Penyedia bawah regulatornya adalah Kementerian Koperasinya. Nah, yang koperasi masuk dari PJK ya. Ada juga penyedia barang dan jasa. Tadi Mas Yudi sudah sebutkan ya, pedagang emas, properti, agen properti ya, kemudian juga termasuk juga balai lelang dan lain-lain. Juga ada profesi sebagai pihak pelapor. Nah, para notaris, nah, itu pihak pelapor tuh. Kemudian juga advokat, pengacara ya. Lalu Pak profesi tadi apa lagi namanya? Ya, profesi itu apa lagi tambahannya? Pengacara ya, Pengacara, advokat, advokat pengacara dan sudah. notaris, Notaris, juga ada apa keuangan ya? Akuntan publik ya, penasihat keuangan, dan ada beberapa lainnya. Inilah pihak-pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan ya, tadi sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah, Mas Yudi, jadi kalau dari yang dilakukan oleh PPATK maupun regulator terhadap kewajiban pihak pelapor tadi itu tidak memenuhi syarat atau mereka tidak menyampaikan laporan, apakah ada sanksi yang bisa diberikan kepada mereka? Siap, Bang Viu ya. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan pihak pelapor ini dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tentu saja akan dikenakan sanksi dan denda. Ya, kalau sanksi bisa nanti pertama dia teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan akhirnya terkena dengan sanksi denda. Ya, kalau rekan-rekan di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, otomatis dari OJK lah yang akan mengenakan sanksinya langsung, Bang Viu. Jadi PPATK bisa memberikan rekomendasi. Betul, memberikan rekomendasi, dan juga karena yang tahu keterlambatan pelaporannya adalah dari PPATK. Dan kemudian untuk penyedia barang dan jasa, ya rekan-rekan Viu, bahwa itu adalah tadi properti, kendaraan bermotor, dan juga pedagang emas dan perhiasan. Tapi mereka itu wajib melaporkan untuk yang penjualan barangnya minimal 500 juta. Bang per hari ya? Ya. Jadi kalau Bang Viu beli cincin emas 10 gram, mungkin
belum masuk kriteria yang wajib dilaporkan Dilaporkan. transaksinya. Begitu. Oke. Nah, tadi sanksi tadi, Ya. selain rekomendasi ya yang diberikan kepada regulator, apakah ada sanksi lain berupa denda misalnya? Dan sejauh ini seberapa banyak itu yang sudah dikenakan sanksi? Tentu saja untuk beberapa sanksi itu sudah pernah dikenakan ya tahun-tahun sebelumnya di beberapa pihak pelapor, industri perbankan juga sudah pernah ada yang akan dikenakan terkait sanksi, dan juga pihak pelapor lainnya. Tapi untuk namanya mungkin tidak etis untuk saya sampaikan kepada Bang View ya. Tapi memang ada yang sudah pihak pelapor itu dikenakan denda. Karena apa? Karena kelalaiannya mereka tidak melaporkan kewajiban pelaporan. Semisal kewajiban pelaporan transaksi tunai. Ya, itu kan 14 hari Bang View. Cuman sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun Nggak dilaporkan? lalai, tidak dilaporkan. Nah, itu yang kena denda ya. Bukan denda kepada petugasnya, tapi kepada lembaganya yang kena denda dan harus membayar. Dari hasil FIR yang tahun lalu misalnya ya, itu berapa nilai kita? Lalu apa rekomendasi dari hasil FIR yang ada, dan kemudian sejauh mana nih hasil FIR ini mampu memperbaiki ataupun meningkatkan laporan dari para pihak pelapor? Baik. Nah, untuk FIR tahun lalu secara nasional ya, Bang View ya. Jadi sobat PPATK, secara nasional itu adalah 6,02. Ya, secara nasional untuk tahun lalu. Nah, Turun dari tahun sebelumnya dong ya? ya, ada penurunan. Nah, itu kenapa? Itu secara nasional adalah melibatkan seluruh dari jenis pihak pelapor tadi. Ada bank, ada BPR, ya. Tentu saja kita kasih bobot dari masing-masing sektor industri tersebut akan membentuk suatu nilai FIR nasional yang di angka 6,02. Dan sebagian besar ya di luar non-bank itu kurangnya ada di dimensi 2 dan 3-nya. Jadi tata kelolanya masih perlu kita genjot lagi, kita edukasi lagi. Tata kelola itu apa tuh? Tata kelola berarti bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang. Ya, yang terdiri dari mereka harus memiliki prosedur. Iya. Bagaimana pihak pelapor ini bisa mendeteksi, mengenali nasabah, melakukan verifikasi kalau mereka tidak memiliki prosedur. Hanya berdasarkan ingatan dari petugas. Tidak ada patokan, tidak ada pedoman. Tentu saja itu kurang. Bagaimana sumber daya manusianya atau orang yang mengelola anti pencucian uang di pihak pelapor tersebut jumlahnya sesuai dengan beban kerja atau tidak? Sudah dididik dan dilatih atau belum? Kalau untuk rekan-rekan pihak pelapor yang memiliki cabang banyak, itu tidak mungkin dilakukan secara manual, Bang View. Dia harus memiliki aplikasi, sistem. Iya. Bagaimana kalau memiliki 1 juta pelanggan, tapi pemantauannya manual? Apakah bisa? Tidak mungkin. Jadi harus ada pengembangan sistem. Itulah termasuk dalam tata kelola. Nah, kemudian adalah kepatuhan pelaporannya. Karena kadang-kadang ada sedikit pihak pelapor itu yang nasabah saya kalau ditanya penghasilannya berapa, kerjanya di mana, usahanya apa, dia keberatan pelanggan tersebut. Marah. Lalu pergi. Lah, kalau pelanggan itu pergi dan usaha kami dinilai memberatkan, merepotkan, atau sangat ribet lah ya, maka pelanggan saya akan kabur semua. Kalau pelanggan saya kabur semua, siapa yang beli barang saya? Ini untuk penyedia barang dan jasa, Bang View. Maka penghasilan kami jadi 0. Perusahaan jadi rugi. Kalau perusahaan jadi rugi, apakah PPATK akan mengganti gaji karyawan kami? Itu ada nih pertanyaan seperti itu. Nah, ini justru saya dengan adanya FIR ini seharusnya standar untuk mengenali pengguna jasa itu adalah sama. Jadi ada pelaku kejahatan datang ke toko A, standarnya sama, dia marah. Pindah ke toko B, pindah ke toko C, pindah ke toko D, mengalami hal yang sama. Maka dimanapun dia tidak bisa
membeli barang yang dia inginkan. Karena apa? Karena standar mengenali pengguna jasa itu sama di semua penyedia barang dan jasa, utamanya kendaraan, properti, dan emas perhiasan, Bang Vio. Iya. Jadi pelaku kejahatan ini saya mau beli barang apa? Karena semua penyedia barang dan jasa yang utamanya tiga tadi, Bang Vio, itu standarnya sama. Itu yang ingin FIR terapkan. Jadi pelaku kejahatan bingung nih mau nyuci kemana? Sulit lah ya. Sulit. Biasanya kalau umat korupsi atau narkotika, utamanya mungkin korupsi, Bang Vio ya, kita sering melihat adanya OTT. Kalau OTT itu berarti tidak menggunakan transfer rekening bank, Bang Vio. Iya. Itu menggunakan tunai. Iya. Ada yang di kresek, ada yang di kardus, ada yang macam-macam di dalam buku, ya dengan mata uang asing, dolar Amerika atau Singapura dolar kan lebih sedikit ya. Nah, kalau uang-uang itu dibelanjakan langsung ke penyedia barang dan jasa tanpa melalui transaksi perbankan, perbankan nggak tahu, Bang Vio. PPATK nggak tahu. Yang tahu siapa? Penyedia barang dan jasa tadi. Iya, iya. Kalau mereka tidak sigap, mereka tidak melaporkan ke kita, ya transaksi pelaku kejahatan itu akan lolos-lolos saja. Saya aman beli emas, saya aman beli rumah, saya aman beli kendaraan. Itu Bang Vio. Jadi FIR ini benar-benar ya memang didesain untuk meningkatkan integritas dari pihak pelapor. Ayo bersama-sama kita bangun rezim anti pencucian uang ini sehingga pelaku kejahatan itu susah bergerak di Indonesia. Mau simpan ke bank, mereka tahu. Mau simpan uang di BPR, BPR sudah sigap. Mau simpan menjadi anggota koperasi simpan pinjam, KSP juga sudah memahami, susah, ketahuan. Mau dibelikan kendaraan, emas, mobil, mereka juga sudah sigap. Maka apa? Proses layering atau integration-nya tadi, ataupun proses placement-nya jadi terhambat. Meskipun berhasil placement, tapi diketahui dan dilaporkan ke PPATK. Endingnya tertangkap juga. Itulah peranan ya di jangka panjang seharusnya melalui FIR ini, integritas dari pihak pelapor itu semakin meningkat, semakin paham, dan semakin baik ya untuk pencegahan dan pemberantasan Apu PPT dan PPSPM di Indonesia. Itulah Bang Vio, kira-kira apa sih fungsinya FIR di Indonesia. Jadi bukan hanya sebatas angka. Oke, Sobat PPATK, banyak sekali ya informasi yang bermutu ya yang kita peroleh dari Mas Yudi Aditya. Oke, Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?